Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, amin. Ini hari Jumat menjelang akhir pekan, semoga akhir pekan teman-teman juga menyenangkan ya. Di sini aku mau berbagi kegiatan seperti biasa sebagai ibu rumah tangga, kegiatan aku di rumah sambil cerita-cerita tentang hidup minimalis yang aku jalani. Nah, dampak dari hidup minimalis ini buat aku tuh banyak banget, terutama menjadikan kehidupan aku jauh lebih menenangkan, terus juga menjadikan aku sebagai pribadi atau menjadi pribadi yang lebih sederhana. Sederhana itu tidak selamanya buruk loh, atau sederhana itu tidak berarti kurang. Karena kehidupan yang sederhana itu membuat kita menjadi ringan karena tidak perlu memikirkan hal-hal yang berlebih. Nah, aku mau sharing di sini tentang hidup minimalis, terutama tema yang akan aku bahas adalah 5 tahapan menyederhanakan hidup. Kadang-kadang kehidupan yang ruwet menjadikan diri kita ini cepat sekali stres, cepat sekali pusing, dan juga karena dampak berbagai hal atau terlalu banyak yang kita pikirkan dan yang harus kita lakukan. Maka dari itu di zaman sekarang juga kadang-kadang kita perlu nih kondisi kehidupan yang sederhana, atau yang lebih tepatnya itu kehidupan yang lebih simpel. Nah, ada 5 tahapan menyederhanakan hidup supaya hidup kita itu jadi lebih simpel atau jauh lebih praktis. Nah, tahapan itu apa aja sih? Dari yang pertama yaitu tidak memperbesar masalah. Kadang-kadang kita sebagai individu yang memang hidup di dunia ini sebagai makhluk individu atau pribadi maupun sebagai makhluk sosial, seringkali kita menjumpai masalah ya. Namun kadang-kadang kalau tidak disikapi dengan bijak, berbagai masalah atau problem tersebut justru akan menyita waktu kita dan juga energi kita. Alhasil kita tuh menjadi lebih stres menghadapi hal-hal tersebut. Karena problem dan juga hal-hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini tentu tidak hanya 1 dan 2. Nah, alangkah baiknya dari kondisi tersebut kita bisa menyederhanakan problem yang kita hadapi dengan tidak memperbesar masalah. Kalau ada masalah besar, maka alangkah baiknya untuk kita kecilkan. Jadi kita selesaikan dari hal-hal yang paling penting atau intinya dulu. Hal-hal yang memang tidak perlu kita urus atau tidak perlu kita pikirkan. Jadi fokus aja pada inti masalahnya. Kalau ada masalah besar, dikecilkan. Kalau ada masalah kecil, mending dihilangin aja daripada banyak energi dan juga waktu serta pikiran yang terforsir untuk menuju ke sana. Lalu kalau tidak ada masalah ya jangan cari-cari masalah. Lebih baik fokus pada apa-apa saja yang lebih berfaedah, karena kehidupan yang penuh berfaedah atau penuh manfaat itu jauh lebih menggembirakan. Lalu tahapan yang kedua, dengan bisa memfilter atau membatasi diri dengan segala informasi yang masuk. Jadi kita tuh sadar gitu batasan-batasan pada diri kita dan mampu memfilter atau memilah-milah informasi yang ada. Semakin sedikit kita merespon informasi, maka semakin sedikit pula masalah atau problem yang kita hadapi. Informasi di sini juga kita harus kategorikan menjadi 2 ya. Kita bisa memasukkan informasi yang positif yang sifatnya itu penting, misalnya nih tentang perkembangan informasi yang berpengaruh pada kehidupan kita. Lalu juga kita bisa membuang jauh-jauh informasi yang negatif dan juga tidak penting. Contohnya gosip-gosip, terus juga isu yang berkembang di lingkungan tempat tinggal kita. Alangkah baiknya kita menjauhi hal-hal tersebut ya, atau kita bisa skip atau buang jauh-jauh. Karena kalau kita melibatkan diri, kita menanggapi hal-hal tersebut, kadang-kadang kita yang sebagai audiens pendengar malah ikut ke bawah-bawah. Alhasil apa? Kita yang rugi juga kan? Lalu tahapan berikutnya untuk menyederhanakan hidup supaya hidup kita itu jauh lebih simpel dan tenang, yaitu dengan tidak menunda-nunda pekerjaan. Lakukan dengan segera pekerjaan yang kita miliki yang bisa dilakukan dengan cepat. Jangan tunda pekerjaan sampai pekerjaan tersebut menjadi banyak.
Contohnya nih, kalau misal kita habis makan sekalian cuci tangan, ada cucian piring 1-2, ya sembari cuci tangan sembari dicuci sekalian ya, biar nggak terlalu bertumpuk. Karena kadang-kadang cucian piring, cucian perabotan yang menumpuk malah bikin kita tuh makin bad mood dan makin males buat ngerjainnya. Karena ngelihatnya aja tuh udah suntuk, udah yang Masya Allah kayaknya tuh banyak banget gitu ya. Terus juga misalnya nih ada lagi contohnya dengan mengembalikan barang-barang ke tempatnya atau ke rumahnya. Misal kita menemukan nih ada kunci, ada sisir, kita langsung bisa menaruh barang-barang tersebut ke tempatnya supaya memudahkan kita saat mau memakainya kembali. Karena sebenarnya pekerjaan-pekerjaan tersebut itu tidak menyita waktu kita terlalu banyak kan, dan bisa dilakukan dengan waktu 1 atau 2 menit aja tuh udah beres atau udah kelar. Tahapan yang keempat yaitu dengan declutter atau memilah-milah barang yang sudah tidak dipakai. Nah, declutter ini sebenarnya adalah aktivitas yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ada siklus di mana kita akan memilah-milah, akan meninjau ulang barang-barang yang kita miliki nih. Kita jadi tahu barang-barang yang kita miliki di rumah itu sebenarnya yang sudah rusak mana, yang sudah tidak berfungsi mana, yang sudah tidak kita butuhkan yang mana gitu ya. Yang masih kita pakai dan kualitasnya bagus yang mana. Jadi kita bisa klasifikasikan barang-barang tersebut ya. Barang-barang yang memang sudah rusak, seyogyanya kita buang saja. Barang-barang yang masih berfungsi namun sudah tidak kita butuhkan, kita bisa pilah-pilah dan simpan lalu tawarkan ke orang terdekat, baik keluarga, teman, saudara. Barangkali ada dari mereka yang membutuhkan barang tersebut bisa kita kasih. Lalu hiduplah dengan barang-barang yang memang kita butuhkan. Jadi hidup kita tuh akan terasa lebih mindful dan bermanfaat, juga lebih menenangkan. Karena hidup dengan secukupnya barang membuat langkah kita itu akan terasa lebih ringan. Tahapan yang kelima yaitu dengan tegas pada diri sendiri dan juga orang lain. Harus berani bilang tidak, jangan jadi orang yang tidak enakan. Mungkin dengan tega pada orang lain, hal tersebut akan menyakiti orang lain atau menyakiti mereka, membuat mereka kecewa. Namun, jika kita terus menuruti setiap kemauan atau permintaan dari orang lain, itu sama artinya dengan kita menyakiti diri sendiri. Berani bilang tidak pada kondisi-kondisi tertentu tersebut akan membuat habit atau kebiasaan yang baik, karena kita mampu tegas pada diri kita sendiri akan prinsip yang kita miliki dan juga kita tegas kepada orang lain. Kadang-kadang kita suka nggak enakan ya kalau misalnya nih diajakin kemana gitu sama teman atau tetangga, namun sebenarnya kita itu agak kurang cocok dengan kegiatan tersebut. Nah, sebenarnya nggak apa-apa kok selama kegiatan tersebut itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu esensial gitu ya. Kita boleh-boleh aja tuh bilang tidak, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kayak misal jenguk tetangga atau kondangan, itu mah nggak apa-apa, itu bagian dari kewajiban. Tapi kayak untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya nih diajakin untuk nongkrong, padahal kita tuh lagi berhemat nih, lagi mau mencoba mendisiplinkan diri untuk tidak terlalu boros gitu ya, kita bilang aja misalnya memang lagi tidak mau keluar atau lagi membatasi diri, atau misal bilang aja lagi ada kegiatan yang harus dikerjakan di rumah. Sebenarnya nggak apa-apa selama kita tuh menolak ajakan mereka dengan halus, dengan secara baik-baik. Karena di sini kembali lagi kita harus bisa membedakan ya, tegas pada diri sendiri dan orang lain, mana-mana saja kegiatan yang bisa bermanfaat dan menambah nilai atau value terhadap kehidupan kita, terus juga mana aja kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu malah merugikan diri kita. Ya namanya merugi itu kan tidak hanya dari segi material saja ya, rugi waktu mungkin juga, karena seringkali ketika kita tidak bisa atau sulit menolak ajakan orang lain, malah justru kita yang akan makan hati sendiri. Nah teman-teman, itu dia ya 5 tahapan menyederhanakan hidup. Hidup yang sederhana tidak selamanya kurang, hidup yang sederhana tidak selamanya menderita. Bahkan hidup yang sederhana dan simpel itu membuat kehidupan kita jauh lebih baik karena kita merasa tenang, ada kedamaian di dalamnya dan jauh lebih menggembirakan. Karena dari hal-hal sederhana, kita jadi sadar bahwa hal-hal kecil di sekeliling kita itu penuh makna dan memiliki arti yang besar. Nah teman-teman, ini dia kegiatan aku di malam hari. Jadi suami aku ngajakin keluar buat beli kopi ya, karena kopinya habis. Terus kayak
jajan gitu sedikit. Terus biasanya tuh kalau malam suka kayak lapar, makanya di sini aku beliin suami aku mie instan aja. Sebenarnya udah masak ya, cuman kan kadang-kadang kalau pas suami kalian juga suka begadang gak sih? Kalau begadang kan para ibu atau istrinya udah pada tidur ya, jadinya ya lebih praktisnya sediain makanan yang instan aja sembari nyempil beberapa jajanan. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku share setiap harinya itu bisa memberikan semangat, bisa bermanfaat, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Terima kasih banyak atas interaksi baiknya selama ini, silaturahmi kita meskipun kita hanya kenal di dunia maya. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan arti dan manfaat ya. Oke, ini kayaknya videonya aku tutup dulu. See you next video. Assalamualaikum. Bye.